Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Gumelar, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan membahas soal UTS sistem operasi. Yang pertama, operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras yang disebut hardware dan perangkat lunak yaitu software, serta sebagai jurik daemon untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka kecuali program booting. Nomor 2 itu contoh-contoh sistem operasi. Yang pertama Windows, yang kedua Microsoft DOS, yang ketiga Macintosh, yang keempat Linux, yang terakhir Unix. Dan soal yang ketiga, proses-proses yang terjadi di dalam suatu sistem. Jawabannya itu ada dua bagian. Yang pertama ada independen. Independen adalah program-program tersebut berdiri sendiri, tidak saling bergantung dan terpisah. Yang bagian kedua, one program at any instant, adalah hanya satu proses yang dilayani oleh proses pada satu waktu. Yang keempat, maksud dari proses pada sistem operasi. Proses pada sistem operasi berisikan instruksi, program counter, data register pemproses, alamat pengiriman, stack data, dan variabel pendukung lainnya. Berikut ini beberapa pengertian tentang proses, diantaranya adalah: yang pertama, proses adalah sebuah konsep untuk pada sistem operasi, sehingga masalah manajemen proses adalah masalah utama pada perancangan sistem operasi. Yang bagian B, proses adalah program yang sedang dieksekusi. Yang C, proses adalah unit kerja terkecil yang secara individu mempunyai sumber daya dan dijadwalkan oleh sistem operasi. Yang selanjutnya, soal nomor 5, jelaskan siklus proses. Di sini bagian nomor 5 ada 5 bagian. Yang pertama, new proses. New adalah proses yang sedang dibuat. Yang bagian B, running, yaitu proses yang sedang dijalankan. Yang C, waiting, proses sedang menunggu beberapa event kejadian yang akan terjadi, seperti penyelesaian input, output, atau penerimaan sebuah signal dan tanda. Yang D, ready, yaitu proses sedang menunggu untuk diproses oleh prosesor. Yang terakhir yang E, terminated, proses telah selesai menjalankan tugasnya, selesai dieksekusi. Yang selanjutnya nomor 6, soalnya apa yang dimaksud dengan trend. Trend adalah prinsip yang memperbolehkan sebagian dari program untuk berjalan secara independen dengan sebagian program lainnya dalam trending. Anda dapat menjalankan beberapa pointer, alamat, dan komputer sekaligus, artinya 2 atau lebih bagian dari kode dapat dijalankan secara simultan. Trend ini sangat penting karena bertugas mengirim kejadian ke widget antarmuka program
yang sesuai. Termasuk peristiwa penggambar. Ini juga hampir selalu merupakan tren yang membuat aplikasi berinteraksi dengan komponen dari toolkit Android UI. Karena itu tren main juga terkadang disebut tren UI. Misalnya saat program menyentuh tombol pada layar, tren UI aplikasi akan mengirim peristiwa sentuh ke widget yang selanjutnya menetapkan status ditekan dan memosting permintaan yang tidak divalidasi ke antara peristiwa. Tren UI akan menghapus antara permintaan dan memberi tahu widget bahwa widget harus menggambar ulang dirinya sendiri. Yang soal nomor 7 saya mendapatkan kesulitan mencari jawabannya. Lanjut saja ke nomor 8. Algoritma itu algoritma scheduling. Yang A, Speed scheduling adalah penjadwalan yang pertama dalam datang, maka yang pertama dilaksanakan atau dilayani. Yang B, switch job scheduling adalah penjadwalan job yang paling cepat. Di bagian ini keuntungannya rata-rata waiting time menjadi berkurang, dan kerugiannya mengetahui panjang dari request kemudian. Yang bagian C, priority scheduling, yaitu penjadwalan dengan prioritas tertinggi. Sekian penjelasan dari saya. Di sini saya mendapatkan kesulitan dari nomor 7. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.